coba mengingatkan lagi ya terkait dengan proses penghisapan jalan napas. Jadi Bapak Ibu kita pakainya ini aja ya, kalau nanti punya dibaca-baca karena nanti itemnya penguji itu ngambil dari sini dan nanti juga untuk ujian nasional ambil dari sini. Nah, oke. Tadi saya sudah jelaskan di kelompok saya pertama PKG. Jadi ketika OSCE itu Bapak Ibu yang dinilai bukanlah hanya tindakannya saja, ya kan? Atau maksudnya gini, dari A sampai Z enggak, dipanteng itu enggak, tapi prosesnya apa yang diminta di kertas depan. Ketika Bapak Ibu baca soal, kemudian ada kasus kan, nah itu dimintanya apa tugasnya? Misalnya lakukanlah pengkajian tambahan, misalnya. Kemudian yang kedua, buatlah diagnosa keperawatan pada pasien tersebut. Terus yang ketiga biasanya lakukan tindakan sesuai dengan masalah yang di atas. Kalau misalnya masalahnya tadi terkait dengan bersihan jalan nafas atau melakukan suctioning gitu kan, berarti atau di situ juga bisa juga tergantung kebaikan dari si penguji ya. Kalau di penguji itu membilangnya lakukanlah suction sesuai dengan kondisi pasien di atas. Jadi kalau suction itu kan bisa pasiennya sadar, ya kan? Bisa pasiennya yang menggunakan ventilator, gitu kan? Ada dua. Jadi lihat lagi kasusnya, gitu kan? Kalau kita suction, kalau misalnya dia menggunakan ventilator, berarti di suction apanya? Tetenya kan? Oke. Kalau dia nggak menggunakan ventilator, bisa mulut, bisa hidung, ya. Jadi lihat dulu bukan perintah. Lihat dulu kasusnya. Jadi jangan panik terkait dengan suction, karena biasa di ICU pasiennya dengan ventilator lah. Tapi ketika temunya mana ventilatornya, gitu kan ya. Udah bingung kalau udah nggak ada ventilatornya, ya kan pasiennya. Nah, begitu juga yang biasa di ruangan, yang nggak pakai ventilator. Biasanya di ruangan, nah ternyata settingannya ada ventilator, gitu kan? Ini gimana ya ngerjainnya, gitu kan? Akhirnya cuma diem aja. Ya, sayang nilainya. Jadi di poinnya penilaian OSCE itu ada 0, 1, 2, 3. Ya, nanti dikalikan bobotnya per masing-masing item yang diminta. Ya, jadi ada biasanya kalau untuk sarjana lebih dari 3 item yang diminta. Kalau dia di 3, ya bisa 4, Bapak Ibu bisa 5. Jadi siap-siap untuk proses apa yang diminta di penguji tersebut. Kalau biasanya kalau kayak gitu nggak dijelasin ya sama si penguji, jadi Bapak Ibu hanya diminta apa dosis 3 biji gitu atau 4 biji, itu nggak dilihat. Ya, jadi yang menilai hanyalah penguji. Cuman di sini saya coba terangkan ke Bapak Ibu supaya mendapatkan hasil yang maksimal nantinya, gitu kan. Nah, terus untuk proses aspeknya ya, penegakan diagnosa, Bapak Ibu nggak akan diminta untuk menulis, nggak ada. Jadi nanti ketika masuk dapatnya apa, Bapak Ibu laporan kepada penguji bahwa pasiennya mempunyai diagnosa keperawatan apa. Kalau misalnya diminta cuma masalah keperawatan, Bapak Ibu sebutkan. Misalnya resiko infeksi, udah masalah keperawatan, ya kan? Atau bersihan jalan nafas, gitu kan? Kalau misalnya dimintanya adalah diagnosa keperawatan, berarti harus ada apa? Lengkap berhubungan dengan. Ya. Ini bisa, kita di sana nggak bisa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Saya sendiri gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, pokoknya mindset Bapak Ibu di pikiran Bapak Ibu adalah tenang. Kemudian mindsetnya adalah saya bisa mengerjakan. Ya, jangan bilang Bapak Ibu mindsetnya saya takut nih, takut nggak lulus nih, takut grogi nih ya, karena terjadi. Itu kan doa Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau cuma diem aja ditanya sama dosennya, ya kan, mau ngapain Mbak? Grogi. Mau ngapain Pak? Gitu kan ya. Iya. Maaf Bapak Ibu, saya tuh kalau dengar kelihatannya kasar ya, tapi sebenarnya enggak. Ya, cuman nadanya saya seperti ini gitu kan. Mungkin karena biasa saya di di lingkungan keluarga kencang gitu ya, jadinya saya seperti itu gitu kan. Jadi kalau dosen yang lain kan, Bapak mau ngapain
gitu. Kalau saya langsung, ya kan? Mundur Bu. Itu kalimatannya. Bapak mau ngapain? Gitu, benar kan? Bapak mau ngapain? Dengan kepanjangan, ya kan? Maksudnya dia ngebangunin bapak ibu yang ketika dia begitu kan tidur, ya kan? Oke, terus bapak ibu bisa lihat nanti di sini. Ketika ada soalnya tergantung ya. Kalau misalnya dia pakai ventilator, berarti bapak ibu ambil di sininya gangguan apa? Penyapihan ventilator misalnya. Ya, kemudian kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, dia berhubungan dengan apa kalau dia pakai ventilator? Kalau dia nggak pakai, jalan. Kalau dia nggak pakai, ya udah sesuai aja. Misalnya berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, gitu kan ya. Nah, itu silakan dibuat. Jadi di sini ada guidance-nya, ya kan? Kalau pasien-pasien yang mau dilakukan suctioning, ya tentunya resiko terjadi aspirasi ada ya. Nah, bisa juga bapak ibu angkat di situ, ya. Tapi kalau yang ngujinya orang keperawatan enak ya bapak ibu. Maksudnya kan posisinya sekarang itu karena masih levelnya masih di sarjana, jadi osteonya yang kita lakukan itu belum nasional kan. Maksudnya penguji itu bukan pure orang keperawatan, tapi kami akan libatkan orang-orang yayasan. Dan orang-orang yayasan itu wilayahnya adalah orang-orang non keperawatan, ada orang pidana, gitu kan. Kalau di kami walaupun kasih contekan jawaban, mereka pasti pantangnya kalau contekan jawaban kan. Kalau melenceng dari jawaban itu salah gitu ya Bu ya. Tapi kalau kami yang mengujinya keperawatan, ketika kita melenceng tapi masih punya guidance di sini yang mengarah ke pasien, biasanya sudah kami benarkan. Itulah kelebihan kekurangannya, gitu kan ya. Tapi tidak semua sih, makanya ketika kami melibatkan orang-orang yang keperawatan, biasanya yang gampang-gampang gitu, yang sekupnya memang dia pernah pegang, gitu aja. Ya berarti ibu anak ya berarti ya. Jadi yang untuk kayak kritis, ini kan termasuk kritis ya, kritis kemudian mengarah ke KMB sekali, kami lah yang perawatan yang pegang, karena pasien dia bapak ibu, gitu ya. Oke, saya nanti mau minta bantuan sama bapak ibu untuk praktek. Nanti saya akan coba bimbingnya via sini, ya. Terus kalau nanti ditanya di soal adalah evaluasi kita mengacu kepada apa? SLKI. Ya, di sini ada standar luarannya. Ya berarti misalnya jalan nafasnya bersih atau jalan nafasnya meningkat. Jangan nanti dievaluasi dibilang apa evaluasinya sudah dilakukan suction gitu. Biasanya bapak ibu gitu kan. Sudah dilakukan EKG. Padahal hasilnya apa sebenarnya? Kalau EKG luarannya itu apa sebenarnya kita mau tahu? Irama jantungnya kan. Pertama tujuan kita adalah saya mau melakukan tindakan EKG atau melakukan suctioning adalah untuk apa? Membersihkan jalan nafas. Berarti evaluasinya adalah jalan nafasnya menjadi bersih. Nah, efek dari jalan nafas bersih itu apa? Pernafasannya lancar, ngomongnya lancar. RM-nya normal. Nah, itulah. Lancar ya. Kalau orang keperawatan pernafasan lancar, ya aja lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kebetulan yang uji orang non keperawatan, apa maksudnya lancar gitu kan? Nanti dia hanya berpaku pada RR-nya, frekuensi nafasnya seperti apa, bunyi nafasnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, jangan panik dulu, anggota saya panik. Ya, gitu. Terus di sini ada sirkulasi spontannya meningkat, status menelannya meningkat. Nah, lihat lagi pasiennya ya. Kan bukan karena pasiennya itu nggak bisa nafas, gitu kan ya. Ini di sini ada diagnosa gangguan menelan loh Bapak Ibu. Ya kan, ada nggak kemungkinannya pasien yang stroke, gitu kan? Karena dia proses gangguan menelannya, itu air liur yang harus bisa ditelan, gitu kan? Nggak bisa, gitu kan? Jadi dia sebenarnya prosesnya akhirnya nggak bisa, jalan nafasnya terganggu. Lihat lagi nanti kasusnya Bapak Ibu. Karena baik-baik, tapi hanya dibaca 1 menit saja. Ya.
Baca kasus dimulai 1 menit juga sudah selesai. Silakan masuk. Siap-siap Bapak Ibu berperang di dalam. Ya, di dalam berperang. Bengkoknya disimpan di mana? Nah, biasanya Bapak Ibu kalau OSCE nasional itu ada beberapa alat tindakan yang ada di sekitar situ. Jadi jangan sampai salah ambil tindakan. Biasanya sih dia membuat rancu. Mengacak ya. Iya, bukan mengacak, membuat rancu si peserta didik tadi. Ya, misalnya tadi ada gangguan menelan, itu ada bisa aja saya pasang aja NGT. Ya kan? Ada saksen, ada apa lagi gitu yang mengarah ke gangguan menelan. Mungkin ada pasang EKG atau pasang infus gitu kan? Gantung, Bapak Ibu pilih yang mana? Terus kalau udah sampai salah, ya salah Bu, ya udah setengah jalan lanjutin aja, gitu kan? Berarti nanti nilainya 0, gitu ya. Ya kan? Yang mana Bu? Bapak Ibu penguji itu nggak akan bilang, ah salah, gitu, enggak, ya. Bapak mau ngapain, gitu kan? Kalau Bapak mau ngapain ada perintah kayak itu, berarti Bapak itu nggak bisa ngapain. Baru ada perintah gitu. Tapi kalau Bapak itu ngambil alat terus dikerjain jadi diem aja, mau ngapain kan lo, gitu kan? Penguji mah, ayo aja, ya. Oke, jadi baik-baik. Tapi sepertinya kalau untuk ujian biasa ini kan 1 kali ya. Tapi kemarin saya di D3 ujian OSCE, saya sudah coba untuk mempraktekkan. Saya pakai 2 perancu. Ada juga yang salah ngambil, ya kan? Saya liatin aja, gitu kan ya. Kayaknya kalau diliatin Buti pasti ada yang salah. Ya, untungnya anak-anak itu enggak gitu kalau saya liatin aja gitu kan ya. Saya nggak ngomong, mas saya liatin. Cuma kalau dia sepintas bener, saya nggak lihat. Apalagi dia modelnya grogi, gempa bumi itu saya nggak akan liatin dia. Iya, baru masuk udah ada loh yang sama saya itu nggak tahu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Saya gini aja, saya tahu dia tuh anaknya takut, makanya saya begini. Dia kan sama mama apa? Namanya siapa? Apa namanya? Dia sendiri lupa. Ya, terus mau ngapain? Saya gituin ya. Tadi yang ada saya kan mau ngapain? Selama 15 menit begitu doang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya pengen bentak gitu ya. Gimana gitu? Saya sedih juga sih ya. Segitunya gitu saya ditakutkan gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal yang namanya anak saya ya di D3, masa ya saya nggak nolongin gitu deh ya. Tapi ternyata di saya yang lain ada tadi dia begitu juga. Jadi gagap akhirnya ya gagap semua tas jadi nggak bisa lulus kan kayak gitu. Iya, ya jadi jangan ntar ada kayak ajis gitu ya. Terus tindakannya 10 sampai 15 menit. Ya, nggak lama. Memang kalau prosesnya ada stase yang lama itu pasang infus sama pasang kateter ya paling lama. Jangan terfokus sama saya ini, jangan. Intinya aja, tapi Bapak tetap kalau misalnya dia prinsip steril, Bapak harus tetap memperhatikan prinsip sterilnya, gitu ya. Intinya kalau proses penilaian itu tindakan saya utarakan ya, nggak semuanya item dinilai. Jadi hanya poin-poin intinya saja yang dinilai. Tapi jangan sampai ada hal yang tertinggal sama Bapak Ibu. Paham? Kalau poin pentingnya di saksen apa? Mana isi besok? Poin penting dari tahapan-tahapannya. Ya. Yang pertama kita dari nomor saksennya. Nomor saksennya disesuaikan dengan dewasa anak. Yang kedua kedalamannya bisa menentuk. Yang ketiga jedanya, ya kita harus ngasih jeda berapa dari antara saksen ke 1 sampai saksen berikutnya. Itu harus diistirahatkan dulu pasiennya. Terus yang selanjutnya dari respon pasiennya tersebut. Respon pasiennya tersebut itu apakah dengan di saksen itu apa memperberat atau enggak. Terus
suara napasnya, apakah kita sudah masih ada rohnya atau enggak. Terus selanjutnya perhatikan juga sianosis atau enggak dari kaulnya. Oke, jadi sudah itu Pak. Ada tambahan kan dari yang kurang penting ini? Dulu, mainin dulu. Kalau di suction, kalau di ICU biasanya kalau yang ventilator ya Bu, itu biasanya kita pakainya steril sama sekali. Tapi kalau misalnya yang dari mulut, yang kadang nggak cuma dari apa namanya dari vent aja, tapi dari mulut juga. Nah itu biasanya bersih sama kedalamannya dan lamanya suctionnya juga nggak bisa di dalam. Kalau paling lama 10 menit. Oke. Ada lagi tambahan dari yang non ICU? Iya deh. Ada. Yang lain ruangan rawat? Satu poin pentingnya adalah steril tidak sterilnya ya. Kita lihat lagi. Untuk lihat steril tadi ada kasusnya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan coba kasih masukan, kemarin saya lupa ngasih masukan di dalam prodi. Kaitannya dengan sinetnya atau kasusnya ya. Satu benar, kalau dia posisinya pakai VNT atau SRT berarti dia steril. Nah Bapak Ibu jangan lupa itu prinsip sterilnya dari proses pemasangan sampai pengerjaan ya. Kemudian kedalaman kita melakukan suction ya, itu perlu diwaspadai. Kemudian penambahan oksigen, jangan lupa sebelum kita melakukan suction kita berikan dulu kan. Nah, itu poin-poin penting untuk mencegah terjadinya iya. Terus setelah dilakukan tindakan apa lagi? Ya, evaluasi, kasih lagi oksigen kan? Iya nggak? Iya. Padahal sering lagi nggak, tapi lupa ya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Kemudian ya tadi benar yang dibilang sama Bapak tadi, jedanya berapa? Lihat respon pasiennya, gitu kan? Kalau nanti kalau Bapak Ibu ketika praktek ngomong gitu, ketika Bapak Ibu ngomong pun si penguji paham. Tapi kalau jenengan meneng wae, gitu kan? Uplek aja gini, udah gitu belakangin penguji ya. Misalnya penguji bangun ya begitu kan? Kalau udah begitu, satu itu penilaian dari perilakunya sudah berkurang. Ceritanya biar kalau gue salah nggak kelihatan gitu ya, pasti salah lu gitu kan. Kalau saya sih pasti ada salah ketika si mahasiswa itu nutupin kan, ya pasti ada yang salah ya, gitu ya. Nah itu tolong diperhatikan poin pentingnya. Kalau untuk itemnya di sini kan sampai 25 item ya, maksudnya rangkanya gitu kan. Nah itu nggak semuanya itu ada penilaian enggak, tapi item-itemnya kalau Bapak Ibu mengerjakan semuanya pasti nilainya 3 poinnya ya kan. Kalau nggak bisa sama sekali 0. 1 dan 2 itu ya sebagian besarnya dikerjakan, tapi poin pentingnya dikerjakan, tapi ada beberapa hal yang tidak dikerjakan, itu dia nilainya 2. Tapi kalau yang nilainya 1 jarang dia melakukan poin penting, atau poin pentingnya misalnya ada 5, tapi poin penting yang dikerjakan sama Bapak Ibu hanya 2, nilai 1. Walaupun nanti yang ke belakang yang nggak penting Bapak kerjakan, tetap aja nilai 1. Yang nggak bisa apa-apain nilainya ya. Pokoknya berperang dulu lah ya, jangan sampai masuk saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, jangan bilang gitu lah. Maksudnya sedih banget gitu loh, maksudnya ada mahasiswa yang gitu loh, ekstensi lagi. Saya pernah saya nggak bisa ngomongin Bu, blank Bu, terus Bu suruh ngapain gitu kan ya. Ya udah silakan duduk aja, saya gituin. Mau diapain kan, tunggu putaran ya kan. Nanti ketika berikutnya saya bisa di sebelah situ Bu, selalu gitu kan ya. Saya kan ya silakan aja gitu, kalau di saya nilainya 0 gitu kan.
Gak enak juga laporannya ke Pak Prodi ya. Masih saya nggak bisa apa-apa tapi tempat lain bisa gitu. Kenapa? Anda samanya saya ngapa-ngapain? Ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai aja yuk. Apa alatnya yang dibutuhkan itu ada sarung tangan steril yang untuk tadi ya, nasofaring, trachea dan ETT. Kalau dia bersih berarti hanya ya, oke. Masker Google jika perlu. Masker dipakai sendiri ya, menurut saya. Kemudian serang suction sesuai ukuran apa? Ya kita pakai itu dulu ya, nggak apa-apa. Kemudian selang penyambung Pak ada? Oke. Kemudian mesin suction. Oke. Bapak Ibu yang di mesnya nggak di ruang ICU, maksudnya yang tindakan nih mohon diperhatikan ya. Kemudian tisu. Ada coba? Di bawah nih, Bu. Nah itu ya. Oke, kemudian komsternya berisi cairan steril Pak. Ada Pak? Nggak ada komnya. Nggak ada. Pakai bengkok. Ya udah kalau gitu lah. Ini kira-kira dia juga kita. Ya, anggapnya om steril gitu. Nah, ini lah enak kalau belajar sama anak ekstensi ya. Anggap aja apa aja gitu. Tapi kalau anak reguler, bukan mau juga, cuma nanti akhirnya dia mindsetnya yang salah itu diikutin biasanya, ya kan? Terus ngaras. Nggak ada. Alas, underpet ya. Bukan Pak itu mah. Enggak ada nyiapun. Nah, itu dulu aja. Ada ya? Nah, kemudian sumber oksigen itu apa? Oksigen. Oksigen itu tabung. Oh, di sini Pak. Ada. Ada di sini. Angkat pasapnya. Oh ya. Bentar ya. Biasanya pertama adalah identifikasi pasien minimal 2 identitas. Ya kan? Jadi nama sama Tanggal lahir. ya anak ulang tahun ya nanti kayak tertutup kan. Kaget yang salah mau pada hadiah gitu kan. Nah. Terus jelaskan tujuan dan langkah-langkah. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, saya begini. Nah, yang Maaf ya, Mas. di siang ini, jadi Bapak untuk saat ini kita akan melakukan sedot lendir ya Pak ya, karena supaya napasnya nanti lebih enak dan lebih itu tindakannya kurang nyaman Pak, tapi ini nanti setelahnya akan lebih enak. Bapak mohon maaf, namanya siapa Pak? Mohon maaf, tanggal lahirnya kapan Pak? Baik, terus dipastikan dengan nomor rekening medis untuk konfirmasi. Nah itu. Nah itu siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan Baik, sudah dan siap. lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Baik, copot juga jam tangan. Dan posisikan semicolon. Apa ya? Terus auskultasi suara napas. Suaranya masih ronti. Kemudian pasang oximeter nadi. Baik, 95. Kemudian letakkan pengalas di bawah dagu atau dada. Hubungkan selang penyambung ke mesin suction. Oke, jam tangan dulu kali. Manakannya ada? Manakannya? Ya, sudah ada. Sudah ngomong, berhenti. Hubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction. Handphone belum itu ya? Pakai hasil itu saya bilang pakai hasil kalau kita mau ya hasilnya berarti ya Iya. kalau di mulut berarti hasilnya biasa Ini biasa bedah. hasil memang ya Ada. pakai pak Pakai aja. pakai dulu lah kita mau mulut aja kan berarti nggak steril ya bersih nah itu bersih Tuh, gitu. Masuk bersih dah. Bersih ini ya. nanti takutnya di video enggak tuh oh temennya nggak datang apa gimana nah iya gitu digantungin. ya Baik, sudah. Pakai ininya kita ini aja ya Bu ya. Handphone sama masker aja ya. Iya.
Apa gaut? Ya. Kemudian nyalakan mesin suction dan atur tekanan negatifnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau dia dewasa 120 karena saksannya lebih besar. Ya, lebih besar angin. Ya. Udah. Berikan oksigen 100%, minimal 30 detik dengan selang oksigen. Itu bakar ya? Dan 100% kesulitan terhadap oksigen. Selang itu. Atau kalau kita udah ada misalnya itu ada selang apa ada oksigen kemudian sama steril. Kemudian lakukan pembicaraan tidak lebih dari 40 detik. Ya kan? Tidak lebih dari 15 detik. Kita bisa memanggil dulu. Indah banget ya. Ya. Berikan kesempatan bernafas 3 sampai 5 kali. Ya. Sebelum persiapan juga. Dalamannya berapa, Pak? Kedalamannya sih kalau ini kita sampai mentok atau dia ada refleks batuknya. Batuk. Kan kelihatan nih, Bapak masukin. Coba masukin, Pak. Ininya kain. Coba ya, kita coba ya. Coba Santi. Ini biasanya lebih sih yang benerannya. Iya. Gimana ngomong? Coba Pak, cabut. Jangan ditepasin ya. Segini. Ya, coba Bapak. Se- Berapa tuh? 15 itu 15 Bapak. sentian. Itu 15 kan ya? Kan 15. Terus pernah nggak yang di hidung? Pernah. Di hidung sampai berapa? Kurang lebih. Coba Pak, kita kan cek. Ya kan? Hidung apa tuh Pak? Ada. Oke, sama mana? Gini. 5 ya. Nah, tadi mungkin yang di 5. Kalau dia di mulut 5 mah cuma sampai makannya doang ya. Oke. Ya. Kalau yang di ETT Di atasnya lebih panjang sampai 20. sampai mentok mana nih? Mentok apa? Percabangan karirnya. Bang Bapak, kalau di ETT sampai mentok itu kan? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya. Segini biasanya. Dekatnya segini. Dia 20, 30. 20 30 Pak. 20. Ini panjangnya berapa ini? 30 ya? Itu sekitar 45 kali ya? Iya, 35 kayaknya. Jangan lucu aja sih. Kayaknya tahu. Oke, ya jadi diingat-ingat. Kalau dia dihitung kira-kira mungkin 5 ya, 5, 6, 7 gitu ya, tergantung dari hidung. Kalau anak-anak mungkin lebih kecil lagi Pak ya. Kalau mulut mungkin tadi bisa dibilang sekitar 10 sampai 15 ya. Jangan juga tadi dibilang gitu kan ya. Ya kan jangan sampai begitu kan? Ada nggak pasiennya begitu Pak? Ketika di mulut dia sampai refleks batuk. Itu harus cepat langsung. Berarti kedalaman. Ya kan sampai nangis berarti dia praktek. Sampai nangis apa? Pengalaman dong berarti Bapak ya. Dulu ya waktu nggak tahu. Ya. Melakukan kesalahan. Iya, kalau salah itu kan jadi guru yang baik ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Iya, jangan salah lagi. Ya, jangan sampai langsung
Lewat. Oke, good. Terus rapikan alat-alat. Jangan lupa ini dulu. Apa namanya tadi dimatiin ya mesinnya? Auskultasi suara nafasnya. Baik. Ini udah dicabut, dipisah ya. Ini dimasukin ke mana? Ini biasanya ada kita kadang ini ada bengkok. Oke. Ibu yang pakai ETT kedalaman. Berapa, Bu? 20 sampai 25. Terus, Pak? Kita evaluasi untuk osteoartrasi Bu ya. Lupa. Rogi. Kita periksa osteoartrasi. Udah bersih. Ya, Nah, terus rapikan alat dan lepaskan sarung tangan. Lalu cuci tangan dan dokumentasikan. Ya. cuci tangan, dokumentasi. Oke, selesai ya. Selesai Bu. Evaluasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada tanya ke dia.